Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diana Zwa Kamila dengan NIM 14022230007. Saya berasal dari program S1 Akuntansi kelas AK 4606. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alam dan manusia sebagai tugas besar mata kuliah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kehendak dan kekuasaannya menciptakan alam semesta ini secara terstruktur yang terdiri dari beberapa aspek seperti aspek biologi, fisika, kimia, dan berbagai aspek kaidah sains lainnya untuk menunjukkan keesaannya di dunia ini. Maka dari itu, manusia sebagai salah satu ciptaannya perlu untuk mengetahui dan memahami eksistensinya di dunia ini agar memahami hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa ayat mengenai penciptaan alam semesta ini. Salah satunya adalah Quran Surat Hud ayat 30, yang mana menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta ini terdiri dari 6 masa, yang artinya 6 hari. Namun, hari tersebut tidak dapat disamakan seperti hari-hari yang kita jalani. 6 hari di sini berdasarkan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah suatu yang terpadu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak dan kekuasaannya memisahkan keduanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu memengaruhi orang lain. Sementara menurut salah satu ahli yaitu Aristoteles, manusia adalah makhluk berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan akal pikirannya. Manusia sendiri dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi fisiologis dan psikologisnya. Proses penciptaan manusia ini terdiri dari dua, yaitu proses ajali dan proses alamiah. Proses ajali ini langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang kedua ada proses alamiah. Proses alamiah ini selayaknya manusia di bumi pada saat ini melalui proses pembuahan antara ibu dan ayah melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa antara jasad dan ruh ini tidak bisa dipisahkan kewajiban dan haknya dan tidak boleh berat sebelah, bahwa dua-duanya harus dijaga dengan baik dan terus dikembangkan dengan baik. Lalu ada potensi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hal tersebut diberikan ketika lahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan secara berurutan. Fitrah ini melekat pada manusia dan disebutkan dalam 19 ayat dalam Al-Quran. Fitrah ini dapat berupa potensi dasar, kemampuan, pembawaan, dan lain-lainnya yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup di dunia ini dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada sifat dasar manusia. Yang pertama yaitu halwa atau sifat keluh kesah yang disebutkan pada Quran Surat Al-Farij ayat 19-21. Yang kedua adalah sifat kabat atau manusia diciptakan dalam keadaan susah payah atau sibuk berdasarkan Quran Surat Al-Balad ayat 4. Lalu yang ketiga ada doifa atau sifat lemah pada manusia yang dapat berarti negatif atau positif, tergantung kepada yang mengarahkannya. Disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 dan Quran Surat An-Nisa ayat 28. Serta yang keempat yaitu zolim. Kezaliman ini hadir karena ketidakmampuan manusia menggunakan potensinya untuk hal-hal yang baik. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Lalu fungsi manusia sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini yang telah diberikan potensi. Lalu peran manusia sebagai pengemban tanggung jawab untuk mengolah dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan seluruh hamba. Lalu masuk kepada nama-nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada Bani Adam atau keturunan Nabi Adam. Lalu yang kedua ada Bashar, yaitu kulit yang nampak. Hal ini karena secara fisik kulit manusia lebih tampak dibandingkan rambut atau bulu-bulunya. Selanjutnya itu Al-Insan dan Anas, yaitu manusia, namun bukan berarti secara fisik, namun secara sifat-sifatnya yang lebih condong kepada keimanan atau sebaliknya kepada kekufuran. Yang pertama adalah alam ruh, yaitu alam di mana tempat ruh ciptaan Allah ditiupkan. Lalu yang kedua alam rahim, di mana tahap keberadaan manusia diketahui selama 9 bulan di kandungan ibu. Lalu yang ketiga alam dunia, alam di mana manusia melewati berbagai tantangan, cobaan, ujian hingga menunggu kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah alam barzah, alam persinggahan ketika hakikat manusia dipisahkan antara ruh dan tubuhnya dan menunggu hingga hari akhir. Sampailah pada pembahasan kesimpulan bahwa alam dan manusia ini saling terkait satu sama lain sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pemenuhan untuk tujuan beribadahannya kepadanya.
Melalui tanda-tanda kebesaran alam semesta ini sebagai bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna sudah seharusnya menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan baik walaupun ada beberapa penghambat. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Terima kasih atas atensi dan waktunya sudah menonton video ini. Semoga yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.